Shalom, adik-adik sekolah minggu, adik-adik terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya? Sehat kan ya? Puji Tuhan. Kalau kita sehat, kita dalam kasih dan karunia dari Tuhan, kita bersuka cita, kita selalu bergembira, puji Tuhan. Saat ini kita mau kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan cara yang mungkin gak seperti biasanya. Biasanya kita dapat berkumpul di gereja, nyanyi, puji Tuhan. Sekarang kita ibadahnya di rumah aja ya. Tapi kita juga siap. Siapa yang sudah mandi? Nah, ada yang belum mandi ya. Kalau kita mau beribadah, kita harus siap dulu. Kita siap, sudah mandi, sudah bersih, sudah makan, dan saatnya kita fokus untuk beribadah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang telah Engkau karuniakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan berikan ide kepada kakak-kakak sekolah minggu untuk menyampaikan firman melalui video dan memberikan hati yang taat kepada anak-anak sekolah minggu mau mendengar firman-Mu melalui video ini. Kiranya Engkau pakai kami semua Tuhan untuk menjadi alat-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Hari ini firman Tuhan terambil dari Roma 5 ayat 8 sampai dengan yang ke-9. Ya, Roma 5 ayat 8 sampai 9. Sudah ketemu? Oke, kita baca ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikian firman Tuhan buat kita. Adik-adik, hari ini adalah hari besar umat Kristen. Ada yang tahu nggak? Hari apa yo? Hari apa? Ya, Jumat Agung. Jumat Agung adalah hari yang begitu spesial untuk orang Kristen. Karena di hari Jumat Agung, Yesus mati di kayu salib. Ngapain sih Yesus harus mati di kayu salib? Ya, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Allah sebenarnya sangat membenci dosa. Seharusnya setiap yang berdosa harus dihukum oleh Tuhan. Karena Alkitab bilang upah dosa adalah maut. Setiap yang berdosa akan dihukum oleh Tuhan. Tapi juga Allah mengasihi manusia. Ya, mengasihi adik-adik juga, mengasihi kakak juga, mengasihi kita semua. Allah sangat-sangat mengasihi manusia. Sehingga Dia rela turun ke dunia, mengambil rupa manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjalani hukuman manusia, yaitu mati karena dosa. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Seperti pembacaan kita tadi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Lihat. Karena begitu besar kasih Allah. Dia rela datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Dia menebus dosa-dosa kita ketika kita masih berdosa. Allah lakukan dulu. Allah tunjukkan dulu. Allah gak tunggu kita bertobat terlebih dahulu. Tapi Allah tunjukkan terlebih dahulu kasih-Nya kepada manusia.
Tangannya ditusuk oleh paku yang besar. Kepalanya dipakaikan mahkota duri. Lambungnya ditusuk oleh tombak. Badannya dicambuki. Hingga Alkitab pernah bilang, Yesus itu rupanya sudah sangat-sangat hancur. Sudah tidak seperti manusia karena luka-luka yang dideritanya. Tapi dia mau lakukan itu semua karena dia mengasihimu. Dia mengasihi adik-adik. Dia mengasihi kita semua. Adik-adik, ketika kita masih berdosa, Allah sudah menunjukkan kasih-Nya. Saat ini, Jumat Agung mengingatkan kita. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya. Mari kita responi kasih Allah itu. Kita tunjukkan kasih Allah itu dengan selalu meninggalkan kebiasaan buruk kita. Karena sejatinya dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Kita tinggalkan kebiasaan kita yang jelek. Yang suka melawan, yang suka membantah, yang suka membohong, atau apapun. Karena Allah sudah menebus kita. Dan kita disebut orang-orang yang sudah menang. Orang-orang yang sudah dimerdekakan. Lihat, ketika kita masih berdosa, Allah sudah mengampuni kita. Tapi terkadang, kita kok ya sulit untuk mengampuni orang lain. Kita suka bilang gini, aku gak mau mengampuni dia sebelum dia minta maaf kepadaku. Aku gak mau mengampuni dia sebelum dia baik sama aku. Coba, Tuhan Yesus tidak bilang seperti itu. Dia mengampuni kita ketika kita masih berdosa. Pengampunan adalah tugas kita. Membuka pengampunan buat orang lain. Karena diri kita sudah diampuni. Kita baca sekali lagi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Coba kata-kata kita ganti dengan nama kita sendiri ya. Contohnya begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada Gerard ketika Gerard masih berdosa. Coba adik-adik sebutkan. Kata-kata kita diganti dengan nama adik-adik. Kita sama-sama sebutkan ya. Kita sama-sama ucapkan. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada oleh karena Kristus telah mati untuk ketika masih berdosa. Allah sudah mati buatmu. Allah sudah mati buatku. Allah sudah menebus dosa kita. Jangan berbuat dosa lagi. Tunjukkan kasih Allah. Berikan pengampunan. Berikan sukacita kepada dunia. Karena sejatinya Allah sudah mengampuni semua dosa di umat manusia. Allah mengasihimu. Allah mencintaimu. Allah memberkatimu. Yesus mati buatmu. Yesus mati buatku. Yesus mati buat kita semua. Sehingga kita menjadi orang-orang yang menang. Selamat menikmati hari Jumat Agung adik-adik. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mencintaimu selalu. Shalom.